Zulfikri. Kick-off meeting. Apa definisi dari kick-off meeting? Definisi dari kick-off meeting adalah rapat resmi yang dilakukan pada tahap pertama atau step di awal proyek. Kick-off meeting merupakan permulaan dari tahap terpenting sebagai tanda dimulainya sebuah proyek. Biasanya kick-off meeting dihadiri oleh minimal pihak inti yang terkait dari proyek tersebut, di mana sebaiknya tidak melebihi dari 15 orang. Dan kick-off meeting harus dijadikan sebagai meeting prioritas untuk dihadiri dari kedua belah pihak. Lalu apa tujuan dari kick-off meeting? Tujuan kick-off meeting adalah untuk mengklarifikasi dan mempertegas tujuan dan objektif dari proyek tersebut. Lalu tujuan dari kick-off meeting juga untuk menjelaskan bagaimana alur flow serta tanggung jawab dari setiap orang yang berkontribusi di dalamnya. Dan tujuan lain dari kick-off meeting adalah sebagai pemberitahuan bahwa proyek telah atau akan dimulai dan berfungsi juga sebagai penanda bahwa dimulainya proses team building. Dan tujuan utama dari kick-off meeting ini adalah untuk mendefinisikan sebuah proyek dan melakukan perencanaan ke tahap selanjutnya. Dan agenda apa saja yang biasanya harus ada di dalam kick-off meeting? Yang pertama adalah meeting objektif, terkait apa yang ingin dicapai pada akhir meeting. Lalu ada project objektif, yang menentukan apa yang ingin diraih pada akhir proyek. Dan project approach mendefinisikan suatu komponen utama proyek, apa yang diharapkan selama proyek berjalan, lalu metodologi spesifik apa yang harus dilakukan oleh tim. Dan project team merupakan penentuan bagaimana struktur organisasi suatu proyek tersebut, termasuk stakeholder utama, tenaga ahli yang diperlukan, dan lain-lain. Lalu, roles dan responsibilities menjelaskan tentang aturan dan tanggung jawab pada masing-masing anggota project team tadi. Lalu deliverables. Deliverables adalah membicarakan dan mendiskusikan serta mendokumentasikan terkait pencapaian apa yang diharapkan dari project tersebut. Sehingga meminimalisir adanya misunderstanding terhadap hal-hal yang akan dihasilkan nantinya. Lalu agenda change control. Change control mendefinisikan proses yang akan digunakan untuk memanage perubahan, terutama perubahan lingkup. Lalu agenda communication plan merupakan bagaimana komunikasi proyek akan dilakukan, bagaimana status pelaporan atau reporting, lalu bagaimana frekuensi meeting, dan lain-lain. Lalu agenda risk mengidentifikasi bagaimana resiko utama dari proyek tersebut, dan membuat sebuah risk assessment sederhana pada sesi khusus meeting. Lalu, agenda high level requirements merupakan poin yang sangat penting untuk mendefinisikan masing-masing persyaratan yang kemudian diberikan kode dan nilai dalam bentuk indikator, seperti low, medium, ataupun high. Dan yang terakhir adalah agenda terkait timeline. Di dalam kick-off meeting, perlu membahas atau mendiskusikan terkait timeline tentatif untuk proyek tersebut. Lalu meyakinkan peserta atau meyakinkan pihak yang satunya untuk mengetahui bahwa timeline yang diperlukan untuk memvalidasi terkait detail-detail schedule proyek yang telah terselesaikan atau yang akan diselesaikan. Lalu, alasan mengapa kick-off itu penting? Dengan adanya rapat atau meeting kick-off ini, stakeholder serta anggota tim bisa mengetahui seluk-beluk sebuah proyek tersebut. Dan jika ada pertanyaan terkait proyek, maka bisa didiskusikan secara langsung pada saat kick-off meeting. Nah, hal-hal apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, perlu dimulai dengan perkenalan. Dan yang kedua, hal yang perlu disiapkan adalah menetapkan tujuan. Jadi,
ketika kick-off meeting, kedua belah pihak perlu menjelaskan atau menetapkan tujuan adanya project ini ataupun tujuan adanya kick-off meeting ini. Dan poin yang ketiga, menyiapkan sebuah pesan. Pesan di sini adalah ketika ada informasi yang kurang jelas, maka bisa ditanyakan langsung pada saat sesi meeting berlangsung. Lalu yang terakhir, mengakhiri dengan sebuah kesimpulan. Setiap meeting perlu mempersiapkan kesimpulan dari setiap apa yang dipresentasikan. Sehingga di akhir kesimpulan juga bisa menjelaskan tim mengenai responsibility tim, tanggung jawab tim yang akan bekerja atau yang akan berkontribusi dengan proyek tersebut. Nah, saya akan coba untuk menampilkan PPT atau PowerPoint terkait kick-off meeting yang ada di sebuah perusahaan. Oke, berikut. Oke, biasanya kedua belah pihak, baik tim vendor ataupun tim yang memiliki produk atau klien dan tim vendor, ini biasanya akan memiliki masing-masing PowerPoint yang akan dipresentasikan. Di sini saya akan coba menjelaskan atau berperan sebagai project manager dari tim yang akan membuild project tersebut atau tim vendor IT tersebut. Oke, biasanya di awal akan ada greeting seperti selamat pagi buat rekan-rekan TMS dan juga rekan-rekan Goto. Pada hari ini kita akan melakukan kick-off meeting di hari Rabu tanggal 16 November 2022. Lalu kita memiliki beberapa agenda yang akan didiskusikan pada meeting kita hari ini. Ada 3 poin atau ada 3 agenda pada hari ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah solution overview, yang kedua ada terkait timeline, dan ketiga adalah team structure dari kami tim TMS. Nah, untuk poin pertama terkait agenda hari ini adalah solution overview. Jadi solution overview yang kami berikan kepada tim Goto adalah terkait produk Salesforce, yakni Sales Cloud. Di mana di dalam Sales Cloud, teman-teman internal Goto bisa menyimpan berbagai data, seperti data campaign, data merchant, data sales, data brand, ataupun terkait chatter, task, dan activity yang bisa teman-teman tim Goto simpan atau lakukan di dalam Salesforce. Nah, selain itu juga Salesforce menyediakan security dan backup. Terkait backup and restore, juga ada platform encryption terkait data-data internal atau personal identification terkait customer-customer dari Goto. Dan selain Salesforce, kita juga menyediakan integration antara Salesforce dengan sistem yang sudah ada di Goto, yaitu EMS. Di mana integrasinya meliputi record terkait sistem, yaitu customer data, data deals, attachment, terus ada pembayaran, brand data, campaign data, dan juga invoice terkait data-data yang ada di sistem IMS yang sekarang existing sedang digunakan oleh tim Goto. Dan channel-channel yang dapat digunakan, yang akan bisa digunakan oleh tim Goto menggunakan Salesforce adalah bisa melalui Android, PC, ataupun ada komunikasi lewat email dan juga WhatsApp. Nah, selanjutnya, agenda yang kedua adalah terkait timeline. Di sini kami akan menjelaskan terkait timeline implementation di phase 1 atau di fase 1. Dengan estimasi project timeline-nya sekitar 4 bulan. Itu sudah mencakup requirement gathering, phase 1 development, dan phase 1 go live. Lalu berikut ada beberapa activities yang akan kita kerjakan di phase 1, itu di fase 1, terkait requirement gathering akan kita lakukan pada bulan pertama. Di dalam requirement gathering ini,
kita akan mendiskusikan atau bertanya jawab terkait hal-hal apa saja yang diinginkan oleh internal Goto untuk di-develop di dalam Salesforce, lalu hal-hal apa saja yang akan diberikan oleh konsultan terkait solusi-solusi dari kebutuhan setiap user. Lalu poin kedua ada blueprint confirmation and sign off. Itu juga kita lakukan di bulan pertama setelah requirement gathering. Nanti tim konsultan akan merangkum setiap keinginan user di dalam blueprint. Dan nanti kita akan melakukan tektokan terkait blueprint confirmation. Dan setelah itu akan ada sign off dari kedua belah pihak yang menandakan bahwa blueprint ini sudah sesuai atau bisa digunakan. Dan poin ketiga adalah configuration and development, di mana tim akan melakukan config dan development dari bulan pertama sampai bulan keempat, itu kurang lebih pengerjaan selama 3 bulan. Dan yang terakhir adalah finalization, UAT, dan feedback. Akan menjelaskan terkait user acceptance test terkait testing yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, dan nanti akan ada penerimaan terkait testingnya apakah sudah sesuai atau tidak. Lalu poin selanjutnya ada data migration terkait migrasi data-data master yang dilakukan untuk perpindahan dari sistem existing ke sistem Salesforce. Lalu setelah semuanya sesuai dengan yang diinginkan oleh user dan kita mencapai ke tahap terakhir yaitu go live. Sebelum go live, kita akan melakukan deployment di mana proses untuk perpindahan data dari staging ke dalam production, dan setelah semua data sudah pindah ke dalam production, maka kedua belah pihak akan melakukan training. Dan training ini mencakup untuk training key user dan juga training admin. Setelah proses deployment dan juga training sudah dilakukan, maka akan lanjut ke go live ceremony. Lalu agenda yang terakhir adalah saya akan menjelaskan terkait struktur dari tim, bagaimana tim struktur yang ada di TMS atau Trimitrasis. Berikut adalah strukturnya terkait Trimitas Project dan Support Team, di mana line pertama melalui Project Manager dan Project Leader. Lalu selanjutnya akan ada tim konsultan. Di sebelah kiri ini akan ada tim-tim konsultan terkait functional, solution architect, dan juga technical lead. Dan dari pihak Goto atau klien akan ada key user dan juga technical person. Dan setelah line pertama ini selesai atau tim delivery, dan nanti setelah fase go live support, setelah fase post go live support, maka tim delivery konsultan akan menyerahkan kepada tim support. Dan kita juga menyediakan tim support terkait tester, functional, dan juga technical-nya. Berikut project organization yang ada di antara kedua belah pihak, yakni tim Goto dan juga tim TMS. Di layar pertama ada steering committee, lalu di layar kedua ada project manager, layar ketiga ada Salesforce Solution Architect, dan yang terakhir ada layer technical and functional team. Sekian presentasi terkait presentation PowerPoint untuk kick-off meeting dari PT TMS. Terima kasih. Berikut tadi contoh dari presentasi kick-off meeting yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan klien. Dan berikut foto atau dokumentasi hasil dari kick-off meeting atau kick-off ceremony. Dan kesimpulan dari kick-off meeting adalah
Kick-off meeting merupakan pertemuan atau rapat yang terjadi di awal pengerjaan proyek, sehingga para anggota rapatnya bukan hanya dari tim kita saja, tetapi juga dari tim klien. Mereka yang akan menghadiri rapat ini biasanya adalah klien, sponsor, ataupun pihak-pihak eksternal lainnya. Terima kasih.